Selamat siang, saya Ade Juniarni Wadu. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai imunologi gizi tentang suatu penyakit hyperimmunoglobulin E syndrome atau HIES yang biasa disebut juga dengan Job syndrome. Job syndrome merupakan suatu penyakit defisiensi imun primer yang jarang dengan karakteristik peningkatan serum imunoglobulin E, dermatitis dan infeksi paru dan kulit yang berulang. HIES mempunyai gambaran yang bermacam-macam dengan abnormalitas yang bermacam-macam. HIES dijumpai hampir sama pada pria dan wanita, dan diobservasi pada anggota keluarga turunan yang menderita. Meskipun telah diketahui beberapa efek imun respon yang menerangkan terjadinya infeksi berulang dan dermatitis kronis yang disertai dengan HIES. HIES ditandai dengan dermatitis, infeksi berulang, atau trauma bakteri, dan meningkatnya kadar imunoglobulin E serum. Meskipun terdapat simptom dan SING yang bervariasi di antara individu. Klasifikasi HIES ada dua subtipe, yaitu HIES tipe 1 bila pasien dengan autosomal dominan mempunyai abnormalitas yang multiple termasuk imun, skeletal, dan gigi. Dan HIES tipe 2 yaitu tipe autosomal resesif, abnormalitas terbatas pada sistem imun. Manifestasi kulit merupakan gambaran klinis yang paling mudah terlihat pada HIES, dimulai pada beberapa minggu pertama, pruritus berat yang mirip dermatitis atopi. Infeksi kulit sering dimulai pada masa bayi, termasuk abses, furunkel, dan selulitis sering menyebabkan limfadenitis. Pasien dengan HIES sering mengalami infeksi paru yang signifikan, meski tidak demam dan merasa selalu sehat. Hal ini disebabkan kegagalan inflamasi. Infeksi paru umumnya disebabkan oleh aureus dan sering rekuren dan membahayakan jiwa. Diagnosa sindrom hyperimmunoglobulin E ditegakkan berdasarkan gabungan dari gejala klinis dan laboratorium. Peningkatan kadar IG saja tidak cukup untuk menegakkan diagnosa sindrom imunoglobulin E, karena pasien-pasien dengan keadaan yang pasti seperti alergi kulit biasanya terjadi kenaikan kadar IgE tanpa sindrom IgE. Uji laboratorium lain tidak membantu penegakan diagnosa pada sindrom tersebut, dan walaupun keadaan kadarnya tinggi, tidaklah spesifik dengan sindrom IgE. Sistem scoring HIES telah dikembangkan oleh NIH untuk membantu perkirakan kemiripan gejala yang relatif dengan gangguan subjek AD HIES berdasarkan temuan klinis dan laboratorium. Penata laksanaan utama HIES adalah pengobatan infeksi yang agresif dan perawatan kulit yang baik. Amnesa riwayat yang baik, pemeriksaan fisik yang cermat, dan pencitraan yang mendukung diperlukan untuk mengatasi infeksi secepat mungkin. Gambaran klinis dari HIES bermacam-macam dengan abnormalitas yang bermacam-macam pula. Abses kulit yang berulang, pneumonia dengan terbentuknya pneumocele merupakan gambaran yang paling sering dijumpai. Meningkatnya kadar imunoglobulin E serum dan bisa didapatkan eosinofilia. Gambaran klinis pada wajah, kuku, dan rangka sering juga terlibat pada HIES, dimulai dari beberapa minggu pertama,
pruritus berat yang mirip dermatitis atopi. Klasifikasi hies dibagi menjadi dua subtipe, yaitu hies tipe 1 memiliki kelainan pada beberapa sistem termasuk kekebalan tubuh, fraktur, skoolisis, dan retensi gigi primer. Sedangkan hies tipe 2 autosomal resesif memiliki kelainan hanya pada kekebalan saja. Diagnosa hies biasanya dibuat melalui kecurigaan klinis yang dibarengi dengan keadaan serum IgE yang tinggi, dan biasanya IgE mencapai 2000, memiliki manifestasi yang variatif mulai dari ringan dengan yang lebih minimal meskipun terjadi infeksi saluran pernafasan yang rekuren. Sekian dan terima kasih.